Akhirnya warga Papua buka suara soal kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Dari Papua saya ingin menyapa warga Jawa Barat. Saya dari Papua mengiri kepada pemimpin yang hari ini memimpin saudara-saudara di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Kang Deddy ini punya cara memimpin yang berbeda, dan saya sangat menyukai kepemimpinan dan cara kerja Kang Deddy dalam proses membangun Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu harusnya hari ini sangat bersyukur punya pemimpin yang merakyat, punya pemimpin yang jenius, punya pemimpin yang memikirkan masyarakat melebihi memikirkan kepribadiannya. Saya salut dengan Kang Deddy. Kang Deddy ini adalah contoh pemimpin yang harus kita contohi. Dan Kang Deddy ini adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Beliau punya cara kerja yang sangat luar biasa. Dan sebagai orang Papua, saya juga ingin kalau bisa Kang Deddy bisa jadi gubernur di Papua. Tapi karena kami punya undang-undang otsus yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau itu dibolehkan, Kang Deddy itu mungkin bisa cocok juga jadi gubernur di Papua supaya Papua bisa maju. KDM cukup 1 kali saja jadi gubernur. 2029 kita paksa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia biar kemaslahatannya lebih luas menyebar ke seluruh Indonesia. Ayo support. Yang minat KDM jadi Presiden 2029, follow, like, komen, dan share. Ayo support. KDM Bapak Aing Gubernur Jawa Barat, datang ada masalah selesai, datang ada masalah selesai. Luar biasa, cinta rakyat, semua dekat dengan rakyatnya. Dia makan dimanapun bisa, bisa bicara dengan siapa audiensinya. Orang pejabat jadi mudah pejabat, orang miskin rakyat jelata dengan rakyat jelata. Luar biasa KDM. Insya Allah surga. Ya Allah, ya panjang umur, kesehatan, yang kau cabut nyawanya di usia muda ya Allah. Karena rakyat Indonesia yang membutuhkan kemakmuran atas ridhomu ya Allah. Maju terus Kang Deddy. Luar biasa. Ternyata banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode. Rata-rata menginginkan 1 periode saja biar langsung menjadi presiden. Coba eta. Gimana pendapat warga Jabar? Setuju tidak kalau KDM 1 periode? Kalau saya sih mending 2 periode dulu ya. Yang setuju komen ya. Yang nggak setuju komen juga, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Tat. Kalau pengen numpang viral, gak usah sama Pak KDM, gak usah sama Kang Deddy Mulyadi. Ya coba aja kontenmu dikembangkan seperti apa, terus kamu mau bantu gitu loh ya. Turun tangan, gak cuma ngomong aja. Ini bukan ranahmu lah ya. Menurut aku ranahmu itu memperbaiki akhlak buat anak-anak, moralnya biar baik, sosialnya biar baik, biar pintar mengaji, terus biar taat beribadah. Bukan bikin statement yang bikin ente itu jadi viral. Ngehe, Ustadz kok kelakuannya kayak gitu ya? Maaf kata, Anda pintar dalam agama, tapi dalam sosial menurut saya secara pribadi ya belum lah. Belum pintar. Ucapkan terima kasih
pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir, ingat, doa yang terpancar ada dua. Saya tidak menyebut doa. Rintihan hati, bisikan hati ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata, bertuhan pada Allah. No. Teruntuk yang suka mengkritik KDM. Tapi rata-rata sih bukan mengkritik, tapi menjelek-jelekan KDM. Dia itu bukan nasionalis. Dia tidak cinta terhadap negara. Kenapa? Apabila tujuan seorang pemimpin itu benar, maka menurut pengkritik itu salah. Karena beda politik. Walaupun tujuannya salah, tetapi satu politik dia benarkan. Luar biasa buat mengkritik KDM. Sampai sekarang dari awal menjabat, KDM tidak ada henti-hentinya dikritik oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Bukan semata-mata kritik membangun, tapi ini kritik menjatuhkan. Bukan 1-2 orang, banyak orang, bahkan sampai puluhan orang. Ada yang disuruh, ada yang merasa tersakiti, mungkin lawan politik, mungkin. Tetapi setiap KDM dikritik, dia bukannya mundur, tapi dia bahkan menantang, terus maju dan buktikan bahwa yang ia lakukan sudah benar dan untuk kepentingan rakyat. Dan buat yang mengkritik dan menjelek-jelekan, apa tujuan Anda? Apa cuma itu buat menjatuhkan KDM? Karena bisa dilihat di setiap yang mengkritik KDM, rata-rata itu buat menjatuhkan tanpa ada solusi atau kritik membangun. KDM itu kalau semakin dikritik, dia semakin bersemangat untuk melanjutkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena orang-orang pengkritik itu tidak ingin Jawa Barat maju demi kepentingan politiknya. Karena banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran KDM setelah KDM dilantik. Contohnya, banyak penambangan ditutup, penggusuran lahan penggusuran tempat wisata di pegunungan. Itu yang tidak disukai oleh orang-orang yang serakah. Makanya dia berbagai macam cara buat menjatuhkan KDM agar proyek yang ia jalankan gagal. Tetapi luar biasa KDM ini. Dia terus melangkah ke depan demi kepentingan rakyat banyak. Kalau buat segelintir orang mah abaikan. Dia tidak peduli mau dikritik apapun, mau menghina fisik, biarkan saja. Tetap maju ke depan. Karena rakyat tanggung jawab KDM. Menggalang dana bencana tanpa izin bisa dikenakan denda dan kurungan 3 bulan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue harus ngomong apa ya? Harus ngomong apa gue ini? Harus ngomong apa? Setiap pengumpul
uang dan barang itu harus meminta izin, dan nanti kalau tidak mengajukan izin, tidak memiliki izin, itu bisa kena denda dan kurungan 3 bulan. Pak, Bapak sebagai Menteri Sosial, sisi sosialnya gimana Pak? Bapak nggak malu ngomong kayak gitu Pak? Ketika ada rakyat yang sukarela, ya mau membantu korban, mau kalian penjerongin, mau kalian hukum, mau kalian denda, terlepaslah masalah undang-undang apapun itu dan segala macamnya Pak. Apa dasar pertimbangannya Pak? Bapak mau menyamakan rakyat yang membantu sukarela membuka donasi untuk membantu korban bencana loh Pak, ya? Bapak mau menyamakan rakyat dengan penjahat Pak? Gimana kalau Bapak dibalik sama rakyat, Pak? Bapak, jajaran Bapak, kabinet Bapak yang dihukum, ya, yang didenda, yang dimasukin dalam kurungan karena gagal menanggulangi bencana secara cepat. Kenapa ketika rakyat lagi sibuk bantu rakyat, warga bantu warga, kalian ini ya sibuk ngurusin uang donasi, mesti izin dulu lah, mesti ini, mesti itu, ada kurungannya lah, menurut undang-undang nomor 9, nomor berapa, tahun berapa, dan segala macamnya. Come on, sekarang ini Bapak ini dan kabinet jajaran-jajaran Bapak ini sedang blunder dengan pernyataan kalian masing-masing. Kalian ini terlalu sibuk dengan statement pencitraan, dengan berita yang harus kalian buat sepositif mungkin, bahwa pemerintah telah bekerja keras lah, negara telah menyumbangkan sekian puluh triliun lah, sampai kalian lupa, gak inget, lali, forget gitu ya, kalau bencana Sumatera, Aceh, Tapanuli, dan daerah sekitarnya itu terus menelan korban setiap detiknya Pak. Korban itu terus bertambah Pak, gak berhenti Pak. Bahkan saat ada sukarelawan, seorang rakyat atau segelontor rakyat yang membuka donasi galangan dana live dari pagi sampai pagi, dan hasil live mereka, hasil jualan mereka dipakai untuk membantu bencana korban, kalian itu masih mempergunakan itu sebagai ladang. Ladang apa? Ladang untuk pemasukan negara. Diaspora Indonesia menyatakan bantuan yang dari luar negeri harus membayar pajak. Yang ujung-ujungnya itu untuk uang pajak yang dari rakyat, dari bantuan-bantuan warga, bantuan-bantuan luar negeri, kalian pergunakan untuk apa? Untuk ngasih makan perut-perut dan ego-ego kalian di parlemen-parlemen, kabinet, serta jajarannya? Tolong Pak, tolong Menteri Sosial, Menteri siapapun, pejabat-pejabat kabinet yang sedang bertugas, sedang bekerja. Saya tahu, kami semua tahu, negara sudah turut membantu Pak. Tapi permasalahannya, penggalangan dana ini bukan ajang jualan Pak. Bukan ajang dagang yang bisa Bapak kenain PPN 10%, PPN 12%, pajak potongan apa, admin segala macam. Bukan Pak, ini lagi nggak dagang. Ini bantuan sukarela dari rakyat untuk rakyatnya. Justru tuh orang kalau ditolong tuh bukannya seneng ya. Ini korban bencana ya. Harusnya kalau ditolong itu seneng gak sih? Jadi negara merasa ditolong. Negara itu merasa, wah rakyatnya masih peduli dengan sesama rakyat lainnya ya. Bukan malah dipersulit seperti ini Pak. Bukan malah dibikin belibet dan ribet. Kalian itu harusnya makasih sama rakyat yang udah sukarela membantu. Kalau nggak bisa bantu secara total Pak. Kalau negara tidak bisa membantu secara total Pak. Minimal apresiasi, hargai, terima kasih kepada rakyat-rakyat, influencer, seleb, artis, siapapun itu yang bersedia membantu terjun ke lapangan, mengumpulkan donasi. Ayo Pak, udah dramanya Pak. Kita fokus bantuin para korban yang terus bertambah setiap menit detiknya Pak. Nah ini nih, negara hancur karena ulah-ulah menteri yang tidak ada tanggung jawab atau menteri yang serakah. Bantuan donasi harus lapor, karena sudah jelas bantuan di luar negeri bisa masuk dengan catatan harus kena pajak. Berarti yang selama ini para menteri bicarakan donasi harus lapor, mungkin bakal dikenakan pajak juga. Sungguh aneh negara ini. Di saat banyak warga yang ikut membantu pemerintah, tapi pemerintah malah sibuk mencari alasan. Contohnya harus lapor buat penggalang donasi, katanya biar pas sampai bantuan sampai ke korban. Harusnya negara itu berterima kasih, bukan mencari masalah baru. Kan ini isu ini sangat sensitif dari dulu pemerintah. Kenapa dari pemerintah tidak memperbaiki, malah nambah-nambah masalah? Mungkin suatu saat nanti kalau pemerintah tidak berubah dan tidak memperbaiki, maka rakyatnya akan sudah sangat tidak percaya terhadap pemerintahan. Makanya dari sekarang segera perbaiki. Jangan cuma klarifikasi. Karena sekarang itu lagi zamannya klarifikasi. Tiap berbuat salah, klarifikasi selesai.
berbuat salah yang ujungnya viral, klarifikasi selesai. Mau dibawa kemana negara ini? Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.